Memperbaiki Bloody R70 tidak bisa charging. Sebelum memulai, kita memerlukan beberapa perlengkapan. Pertama adalah soldering station yang dapat diatur temperaturnya, lalu soldering tip yang bengkok, flux solder, lalu isopropyl alkohol, kuas dengan ujung lembut, 5 solder dengan spek 6040. Ya, pertama-tama kita akan membuka bagian mouse fit dari mouse Bloody R70 ini. Jadi di sini kita akan membuka 3 mouse fit di Bloody R70. Yang bagian segitiga di bawah situ, lalu 2-nya lagi yang di bagian kiri dan kanan. Ya, jadi di bagian mouse fit ini ada baut yang menahan chassis dari Bloody R70. Ya, di sini saya membongkar baut R70. Saya menggunakan Philips, obeng Philips yang ukuran kecil ya. Mungkin saya kurang ingat ini ukuran berapa, tapi ini yang ukuran yang sangat kecil ya. Mungkin ya mungkin standar bautnya baut dari baut handphone kali ya. Ya, di sini ada 3 baut yang saya bongkar, jadi tidak perlu khawatir walaupun mouse-nya itu tetap nyala pada saat kita membongkar. Ya, jadi kita baiknya bongkarnya di bagian dari tengah dulu ya. Jadi di bagian tengah itu sisipin dengan yang tipis, saya pakai kuku saja ya, lalu terbongkar. Ini sudah terbuka. Ya, di sini kita harus hati-hati karena di situ ada ribbon, cover ribbonnya. Tapi untungnya cover ribbonnya ini tidak seringkih mungkin dari produk-produk lainnya. Lalu saya bongkar baterainya di situ. Setelah itu kita cabut ribbon bar dari mouse atas, bagian atas dengan bagian bawah. Dan kita akan buka baut. Di sini ada baut untuk scroll wheel-nya. Di situ ada sensor scroll wheel, ada bautnya 1. Lalu 2 lagi ada di bagian boardnya, nanti itu kita bongkar belakangan. Ya, jadi nanti kita akan bongkar bautnya dulu sebelum kita mengangkat scroll wheel-nya ya. Kita di sini saya membuka bautnya. Ya, di situ ada 2 buah baut. Lalu setelah kedua baut itu dilepas, tinggal tarik ke atas. Nah, seperti ini. Jadi dengan mudah kita copot. Scroll wheel-nya kita cabut dari rotary encoder-nya, yaitu itu sangat mudah ya, tinggal cabut, ditarik ke arah kanan dan scroll wheel-nya lepas ya. Di sini saya mengecek apakah ada kerusakan di micro USB-nya. Biasanya micro USB-nya ini yang suka rusak ya. Jadi biasanya patah atau mungkin ada pin out-nya yang bengkok. Ya, namanya juga micro USB ya, sangat mudah sekali untuk rusak. Saya mengecek apakah ada kerusakan fisik lainnya di situ, misalkan mungkin ada komponen copot atau sejenisnya. Jadi ide yang bagus untuk melepas baterainya ya sebelum kita bekerja, mulai menyolder atau melakukan mungkin membersihkan boardnya itu, baterai harus dalam keadaan lepas. Nah, jadi micro USB DR70 ada di sudut kiri atas sekali, itu dekat switch LK. LK ini switch berbasis cahaya ya, jadi tidak menggunakan switch mekanik biasa.
Di sini saya memberikan flux ya, fluxnya saya saya taruh di dalam suntikan ya supaya memudahkan aplikasi. Jadi saya kasih flux, lalu saya beri solder dengan tingkat panasan sekitar 200 derajat, sekitar 200-an derajat Celcius. Nah, di sini saya mencoba mereflow bagian-bagian timahnya yang tersambung dengan board ya. Jadi berharap pada saat penyambungan ini eh, ya sambungan-sambungan di soldernya itu yang mungkin pecah atau putus itu bisa tersambung kembali. Jadi saya menggunakan ujung bengkok ini supaya memudahkan masuk ke area-area yang pinnya itu sangat kecil ya. Jadi mungkin ini ada beberapa solder yang khusus lagi yang punya ujungnya lebih kecil lagi ya. Mungkin itu lebih bagus. Tapi untuk sementara kita gunakan yang tip yang besar, agak besar seperti ini karena yang ini relatif murah ya, tapi juga masih bisa mengerjakan proses-proses yang fragile seperti ini. Ya, kita beri timah sedikit ya setiap kita reflow ini konektor-konektor ini dengan tujuan supaya ada timah yang masuk ke daerah-daerah yang sempit seperti itu ya. Dan biasanya kalau kita menggunakan ujung solder yang besar seperti ini presisinya kurang bagus ya. Jadi untuk mengakalinya kita berikan flux di daerah tersebut, lalu kita beri solder, kita panaskan dengan solder, lalu kita bersihkan solder setiap kali kita retouch atau reflow daerah tersebut. Jadi yang excess solder atau solder yang berlebihan itu bisa dibersihkan ya. Jadi untuk mengurangi resiko pin-pinnya itu short. Dan setelah selesai kita reflow, baru kita bersihkan dengan isopropyl alkohol. Di sini saya menggunakan isopropyl alkohol yang saya semprotkan. Lalu kita bersihkan dengan kuas ya. Ini saya menggunakan kuas halus supaya daerah-daerah yang apa namanya yang agak sulit digapai itu bisa dengan mudah dibersihkan dengan kuas ini. Isopropyl alkoholnya tadi saya masukkan ke dalam semprotan atau botol semprotan supaya enak digunakan untuk aplikasinya. Ya, jadi setelah selesai kita bersihkan, kita keringkan. Ya, ini saya bantu dengan semprotan manual. Anda bisa saya sarankan atau bisa juga menggunakan ya kita biarkan saja gitu ya, kita keringkan gitu, kita diamkan. Atau kita bisa gunakan blower ya itu supaya menjamin daerah-daerah yang susah digapai itu jadi kering ya, bersih dari flux. Ya, jadi setelah selesai baru kita akan coba ya di sini saya memberikan finishing touch ya. Saya memanasi daerah daerah chassis dari USB-nya
supaya di bagian bawah dari USB ini itu ada apa ya, ground plane-nya ya, atau groundingnya yang tersolder ke bagian bawah dari chassis micro USB ini. Jadi ada struktural strength-nya atau penguat strukturnya di micro USB ini supaya tidak mudah tercabut ya. Jadi dia seolah-olah menjadi satu dengan motherboardnya. Di sini saya pasang kembali, saya assembly kembali. Kita pertama baut yang ininya, sensor scroll wheelnya, dan kita masang scroll wheelnya. Lalu setelah itu kita baut lagi bagian boardnya, dan kemudian setelah proses pembautan selesai, kita masuk ke proses pengetesan nanti. Ya, di sini saya memasang bagian atasnya fleksibel ke board atas. Lalu saya memasang baterai ya, kabel fleksibel baterai. Di situ ada key-nya, jadi tidak mungkin kebalik. Dan di sini lampunya menyala dan dia berusaha pairing dengan komputer ya. Jadi lalu saya akan menguji dengan menggunakan kabel micro USB yang saya hubungkan dengan baterai. Dan ternyata di sini lampunya berkedip-kedip ya, menunjukkan ada masalah di charger portnya ya. Jadi kemungkinan bisa jadi controllernya, dan ya kita berharap tidak controllernya yang rusak ya. Jadi kita mencoba untuk mengecek kembali mungkin konektor dari kabelnya yang kurang bagus, atau bisa jadi yang reflow yang kita lakukan tadi itu belum berhasil ya. Mungkin ada jalur-jalurnya yang rusak, atau yang mungkin ada yang short di bagian jalurnya ya. Dan untungnya di sini walaupun ada short seperti itu tidak mempengaruhi mouse-nya ya. Ya, masih aman gitu. Karena di situ cuma berfungsi sebagai charger port aja. Jadi walaupun ada short di baterai power bank kita, itu ada short circuit protection yang bisa melindungi baterainya juga. Ya, di sini saya cabut kembali dan saya akan mencoba alternatif kedua, yaitu dengan mengganti port chargingnya dengan port charging baru. Ya, jadi saya sudah punya micro USB yang baru ya, jadi saya akan melakukan penggantian micro USB-nya. Dan saya kembali dengan micro USB Spark yang baru. Saya akan melakukan penggantian micro USB-nya. Pertama saya berikan flux di seluruh bagian, terutama di bagian konektor ya, bagian yang terhubung dengan board.
Lalu saya memberi timah dengan sebanyak mungkin ya, jadi saya membanjiri bagian-bagian eh, konektor ini dengan timah ya. Jadi mulai dari bagian yang terhubung engkornya yang kiri dan kanan tersebut. Lalu saya akan membanjiri juga bagian konektor pin-pinnya ya, yang kecil-kecil yang di sudut, yang merupakan konektor power sesungguhnya. Nah, di sini saya akan memanasi bagian bodinya terutama dan bagian konektornya dan lepas seperti itu aja apabila panasnya cukup gitu ya. Mungkin di sini ada bagian timah yang berlebihan, saya bersihkan dulu ya. Jadi di sini baiknya kita membersihkan dengan solder wick gitu ya. Saya menggunakan solder wick nanti, tapi saya memberikan timah-timah baru dulu di bagian-bagian di board. Saya beri flux ya untuk membersihkan board ini dari timah-timah lama dengan memberikan flux dan scraping daerah-daerah yang ada timahnya tersebut. Ada pad yang kelihatannya hilang ya. Saya awalnya menduga pad tersebut itu sudah putus. Ya, di sini saya scraping terus mencoba mencari apakah padnya atau di bagian tembaga di boardnya itu masih ada atau tidak. Ya, jadi saya scraping tadinya dengan timah baru dan flux dan dibantu dengan flux. Lalu saya siapkan solder wick dan kali ini saya akan membersihkan bagian-bagian yang masih tertutup timah tadi. Jadi timah ini saya akan bersihkan. Ya, jadi akan saya bersihkan sebersih mungkin. Jadi bisa dibilang hampir tidak ada lagi timah yang jendul gitu ya di bagian board tersebut. Ya, jadi kita bersihkan sebisa kita timah-timah yang tersisa di board. Ya, jadi di bagian-bagian yang masih ada timahnya itu kita beri flux untuk membantu supaya si solder wick ini itu akan menyedot kelebihan timah yang ada di pad-pad tersebut ya. Ya, di sini kita sambil melakukan inspeksi juga apakah ada bagian dari pad-pad tersebut yang hilang gitu ya. Di sini kebetulan yang tadinya saya duga itu salah satu padnya yang penting itu hilang, ternyata masih ada gitu ya. Cuma hanya tertutupi oleh kotoran atau jelaga-jelaga. Jadi kotoran-kotoran itu bisa kita bersihkan dengan memberikan flux, lalu kita scraping ya, kita gosok-gosok dengan solder gitu ya sampai bagian padnya yang tadi tertutup kotoran tadi jadi bersih kembali. Seperti biasa kita bersihkan yang sisa-sisa flux tadi dengan isopropil alkohol dan kita bersihkan dengan cotton bud. Jadi kita pastikan tidak lagi tersisa flux, sisa-sisa solder tadi dan sisa-sisa flux tadi. Jadi yang tersisa sekarang hanya
pad-pad yang sudah bersih dari timah dan bersih dari kotoran-kotoran. Ya, di sini saya mengetes apakah ada short antara kutub positif dan negatifnya. Di R70 ini ada 2 pad untuk ground dan 1 pad untuk tegangan 5 volt. Ya, jadi saya memastikan 2 pad yang paling ujung kiri atas yang dekat dengan switch itu tidak short dengan 1 pad yang paling ujung kanan bawah. Di sini saya memasang micro USB yang baru. Di micro USB yang baru itu ada 2 pin kecil ya yang memastikan agar si konektor ini berada tepat di posisinya. Jadi semacam pengaman ya gitu, ada dua tonjolan kecil yang masuk ke dalam lubang di dalam motherboardnya supaya si konektor ini tidak geser-geser. Jadi kalau sudah terpasang, tinggal kita solder bagian kakinya. Ini saya mengecek kembali apakah ada kotoran nih, jadi hanya memastikan aja, membersihkan kotoran-kotoran yang tersisa yang kita dapat dari solder. Di sini kita berikan flux, lalu kita solder satu kaki dulu bagian engkornya atau bagian pengikat ke boardnya supaya konektornya tidak geser-geser lagi. Ya, untuk sementara saya nekan dengan pinset supaya dia masuk ke dalam, supaya untuk memastikan saja supaya konektor ini rapat ya ke boardnya, jadi tidak ada gap, yang tidak ada yang goyang-goyang lagi.
Baru saya mulai menyolder bagian kaki-kaki pin kecilnya, mulai dari ujung kanan bawah yang kecil. Ya, jadi di situ yang penting itu adalah tegangan 5 voltnya, dan pastikan tidak ada short antara 5 volt ini ke bodinya chassis ataupun ke grounding ya. Jadi kita bantu dengan flux di sini supaya eh, soldernya terikat sempurna ke board, dan kelebihan-kelebihan soldernya itu terangkat dan tidak mengotori bagian konektornya. Jadi setiap kalau ada kelebihan kita kasih flux, kelebihan timahnya kita ikat, kita ambil dengan memberikan flux. Lalu setiap kali kita selesai meretouch daerah konektor yang kelebihan solder tersebut, soldernya atau timahnya itu yang ada di solder kita bersihkan ya. Jadi kita retouch, baru kita ambil timah yang berlebihan. Di sini saya memberikan timah di bagian bodi. Jadi saya akan memanasi bagian bodinya ini, karena di bagian bawah bodi itu ada timah juga yang mengikat si bodi micro USB ini supaya dia menempel ke boardnya ya, bodinya si micro USB ini jadi semacam anchor ya, atau pengikat ya antara body motherboard dengan body body micro USB-nya. Di sini saya memberikan solder ya, bisa bilang solder terakhir. Sebenarnya sampai sini sudah cukup ya untuk penggantian konektor. Saya sisa dari video ini hanya merapikan saja. Penggantian sisanya tinggal membersihkan bekas-bekas flux dengan kuas yang kita lumuri dengan isopropil alkohol. Ya, Anda bisa menyemprotnya langsung di konektor, tapi lebih baik menggunakan kuas, jadi sekaligus membersihkan excess yang masih melekat di motherboard dan konektor. Setelah selesai membersihkan flux, tinggal kita semprot dengan blower ya. Jadi cairan-cairan dari IPA tadi dan sebagian flux yang masih melekat itu bisa tersemprot juga dari konektor supaya konektornya bersih dari flux dan bersih dari isopropil alkohol. Sampai di sini kita sudah berhasil mengganti konektor. Sekaligus kita cek apakah konektornya sudah melekat dengan sempurna atau tidak. Jadi kita tekan-tekan tadi apakah konektornya masih goyang.
ternyata tidak. Jadi sekarang langkah selanjutnya adalah merakit mouse kembali. Jadi jangan lupa apa namanya, sensor optiknya itu, kaca sensor optiknya kita pasang kembali di bawah tadi, lalu kita sambungkan baterai dan scroll wheelnya juga kita sambungkan, jangan lupa. Tapi untuk sementara ini kita cek dulu apakah dia me-charge atau tidak. Jika berhasil, seharusnya lampu di chargernya itu menyala ya, menyala solid, tidak kedip-kedip seperti sebelumnya, dan ternyata ini sudah berhasil. Kita cek di monitor di komputer apakah semua fungsi berjalan dengan baik. Kita bisa cek di software Bloody-nya. Kalau ada tanda petirnya berarti itu sudah berhasil ya, berhasil di charge. Jadi kalau sudah berhasil, kita masuk ke Bloody menu. Lalu di bagian guard itu kita lihat di bagian ini apakah ada tanda petir. Kalau gagal tidak ada tanda petir. Tapi kalau berhasil dia ada tanda petir seperti ini. Jadi kita sudah menguji dengan menggunakan power bank yang terhubung dengan micro USB ke mouse. Ya, langkah selanjutnya, jadi kalau kita cek di bagian power bank di indikator itu selalu menyala ya. Sebelumnya kalau tidak berhasil, dia hanya menyala sebentar baru mati di power banknya. Menunjukkan tidak ada power yang ditarik oleh mouse-nya untuk men-charge baterai. Langkah selanjutnya adalah kita mencabut micro USB dari charger, dan kita akan mengassembly kembali. Tapi sebelum itu kita cabut dulu konektor baterai, pastikan tidak ada power. Lalu kita pasang kembali scroll wheelnya. Ya, di sini saya memang tidak membaut boardnya supaya tidak kita tadi melakukan pengujian terlebih dahulu, memastikan apakah konektornya itu terhubung dengan benar atau tidak. Jadi kita pasang scroll wheel, lalu kita tinggal memasang baut di sensor scroll wheel terlebih dahulu. Langkah selanjutnya kita masang kabel fleksibel board yang bagian atas dengan board, lalu diikuti dengan membaut boardnya. Ya, jadi baiknya kita baut boardnya dulu, baru kita pasang fleksibel kabel ke board atasnya. Lalu kita pasang konektor baterai. Ya, lalu tinggal kita tutup. Kita mulai dari ujung bagian atas, kita sliding. Ya, kita tekan ke bawah lalu dorong ke depan. Ya, seperti itu. Dan seharusnya bagian bawah belakangnya dan bagian bodi seluruhnya mengikuti gitu ya. Dan rapat, tinggal kita pasang baut di 3 baut di bagian bawah.
Langkah selanjutnya kita tinggal memasang MOSFET-nya. Ya, jadi ada 3 MOSFET di sini, bentuknya itu unik ya. Setiap, bagian itu memiliki bentuknya sendiri-sendiri, jadi tidak akan kebalik. Ya, sampai sini sebenarnya sudah selesai ya perbaikannya. Tinggal kita uji di komputer ya, apakah kursornya berjalan, sekaligus kita menguji, fungsi lainnya ya, seperti klik dan, eee, fungsi lainnya. Ya, demikian tutorial dari saya untuk memperbaiki mouse Bloody R70. Untuk sentuhan terakhir kita cek dengan, power bank kembali, memastikan tidak ada korslet atau yang rusak. Ya, jadi kita pastikan kalau sudah benar itu, lampu di power banknya nyala terus ya. Demikian tutorial saya. Jika ada pertanyaan, silahkan tanya di kolom komen. Jika tutorial ini bermanfaat buat Anda, silahkan tekan tombol like dan jangan lupa tekan tombol subscribe-nya. Jika tidak, silahkan tekan tombol dislike dan kita ketemu lagi di video perbaikan lainnya.